Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Ditya Johansah, NPM saya 2215061039. Saya dari kelompok 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 5 teknik digital yaitu pengkodean. Oke. Nah, di sini bobot materi dari pengkodean ini ada yang pertama itu ada encoder, kemudian decoder anoda, kemudian decoder katoda. Setelah itu kelebihan dan kekurangan dari anoda dan juga katoda tersebut, dan yang terakhir adalah aplikasi dari encoder dan juga decoder. Oke, yang pertama, nah di sini saya akan langsung menjelaskannya melalui simulasi di Proteus untuk encoder, kemudian decoder anoda juga decoder katoda. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam Proteusnya. Nah, di sini saya menggunakan Proteus untuk menjelaskan simulasi dari yang pertama ini adalah encoder. Nah, untuk encoder sendiri secara pengertian itu adalah sebuah rangkaian yang digunakan untuk mengubah inputan menjadi bilangan biner yang dapat dimengerti oleh komputer atau ya komputer dimengerti oleh komputer seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 inputan. Kemudian IC yang saya gunakan adalah 74147. Yang ini adalah IC dari encoder. Kemudian saya menggunakan 4 gerbang NOT atau 7404 kalau IC-nya. Kemudian yang terakhir itu adalah 4 outputan. Ya, berarti di sini ada 4 bit nanti bilangan binernya. Nah, untuk ini di sini pada IC ini terdapat pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah untuk bagian inputannya. Urutannya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang dari kanan. Kemudian outputannya itu Q0, Q1, Q2, dan juga Q3. Nah, untuk IC ini juga dia bersifat kebalikan gitu. Jadi gimana ya, satu itu keluarnya itu akan menjadi satu seperti itu. Jadi kita perlu gerbang NOT ini untuk mengubahnya kembali atau mereverse-nya seperti itu. Nah, saya akan langsung simulasikan saja. Kemudian yang pertama itu adalah jika kita ingin membuat biner 1 ya, biner 1 itu kan 0001. Kalau dari sini 0001. Nih, kita menonaktifkan atau membuat ini menjadi 0 pada pin pertama. Nah, dia akan menjadi 0, 0, 0 dan juga 1 seperti itu. Kemudian untuk membuatnya menjadi 2, kita bisa menonaktifkan pada pin yang kedua seperti itu. Dia akan berubah ke biner yang kedua gitu. Jadi 0010. Yang atas ini dia tidak perlu atau tidak dipedulikan karena urutan atau prioritas dari di sini itu adalah yang paling bawah. Jadi ketika saya misalkan saya menghidupkan angka 8 di sini. Nah, di sini saya menghidupkan angka 8, maka akan muncul 10000 atau jika didesimalkan itu adalah 8 ya. Ketika saya menghidupkan pin yang mematikan pin yang 5 ini, dia tidak akan terjadi apapun seperti itu. Jadi dia akan memprioritaskan yang paling bawah, yang atas itu tidak diperdulikan seperti itu. Jadi ketika di sini kita 0 kan, nah dia akan menjadi 9 bukan 8. Walaupun di sini kita hidupkan, kita matikan semua seperti itu. Karena dia memprioritaskan yang paling bawah seperti itu. Jadi jika ingin membuat angka ini menjadi 5, maka kita harus mematikan yang angka 5. Namun jika kita akan menghidupkan yang 3, kita harus mematikan dulu yang 5 ini. Jadi yang ketiga seperti ini. Namun jika kita telah menghidupkan yang 3, kita mau menghidupkan yang 5, kita tidak perlu mematikan yang 3 ini. Jadi kita langsung saja mematikan yang 5 ini. Nah, langsung bisa jadi seperti itu. Nah, oke. Yang selanjutnya itu adalah yang pertama itu ada decoder dari anoda. Oke, di sini ada decoder anoda. Nah, sini saya menjelaskan terlebih dahulu.
Decoder anoda itu kalau secara pengertian kan mengubah bilangan biner atau biner menjadi bilangan yang dimengerti manusia, yaitu desimal, seperti itu. Secara mudah, kalau anoda itu berarti dia bekerja pada tegangan yang nol atau tegangan rendah, seperti itu. Nah, yang pertama itu di sini kita menggunakan 4 inputan, kemudian ada satu jenis 7 segment yang yaitu anoda, 7 segment anoda. Kemudian di sini juga ada output sebagai ya untuk melihat bagaimana prosesnya, untuk melihat bagaimana proses nanti. Kemudian ini ada resistor. Oke, resistor. Resistor sendiri itu fungsinya untuk sebagai apa? Penahan tegangan, seperti itu. Jadi misalkan di sini hanya dapat menampung berapa? 7 seperti itu. Tapi di sini ada 12. Jadi kita perlu resistor untuk menstabilkan, seperti itu. Jadi hambatan gitu. Menghambat. Nah, untuk pin dari IC ini ada, kita pakai IC 7447 yang dimana inputannya itu ada inputan A, B, C dan juga inputan yang D. Ada 4 inputan. Kemudian di sini ada BI atau RBO, RBI dan juga LT. Nah, untuk BI atau RBO itu sendiri fungsinya itu adalah untuk mematikan 7 segmen ketika dia diberi 0, diberi pulse 0. Nah, dan dia tidak bergantung pada inputan sebelumnya, seperti itu. Untuk RBU sendiri sama, dia akan mematikan tapi dia bergantung pada inputan sebelumnya ketika dia diberi 0, seperti itu. Kemudian LT itu adalah lamp test. Kalau lamp test itu jika diberikan 0 dia bakal akan malah hidup, seperti itu. Untuk yang LT sendiri. Nah, sini ada 8 outputan yaitu QA, QB, QC, QD, QDF, QG. Nah, urutan ini merupakan urutan ya. Jika dilihat di sini urutan untuk menghidupkan daripada segmen-segmen pada 7 segmen. Di mana urutan 7 segmen itu kan adalah A yang paling atas, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E, kemudian F, dan yang terakhir itu adalah kemudian G. Untuk yang ini apa namanya 7 segmen anoda ini dihubungkannya ke VCC karena bagian plus atau bagian yang anoda itu semuanya dihubungkan menjadi satu dan menjadi satu pin, kemudian dihubungkan kepada VCC. Sedangkan untuk bagian katodanya baru dihubungkan dengan outputan dari IC ini, seperti itu. Nah, sini saya menjelaskan. Misalkan saya akan membuat satu. Nah, kita hidupkan yang A. Karena kan biner 0001 itu adalah 1 ya. Dan jika 3, nah, kemudian di sini berapa nih? 7. Dan yang terakhir itu adalah 0. Nah, dari yang saya buat tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini segmen-segmen ini akan hidup ketika tegangan yang diberikan itu adalah 0, seperti itu. Yang diberikan di sini itu adalah 0. Nah, di sini kan B dan juga C-nya 0, maka di sini hidup ya B dan juga C. Sedangkan di sini A, D, E, F, G di sini 1, tetapi di sini mati, seperti itu. Jadi dia seperti teorinya bahwa dia akan hidup ketika dia memiliki 0, seperti itu. Diberikan inputan 0, seperti itu. Nah, ini untuk anoda sendiri. Itulah bedanya anoda. Dia pada bagian anodanya dihubungkan kepada VCC, kemudian yang katoda itu yang menjadi masukan. Gitu. Karena sudah ada plus, seharusnya ada minus. Gitu. Nah, untuk itu saya akan lanjut ke yang katoda. Nah, untuk katoda sendiri di sini sama sepertinya sebenarnya, cuma beda dia menggunakan IC 7448 dan juga 7 segmen yang jenis katoda, yang dimana bagian katodanya itu dihubungkan menjadi satu pin dan beri masukan kepada ground ya, atau sumber tegangan negatif, seperti itu. Untuk RB, RB, RBO kemudian LT ini juga sama seperti yang anoda.
Nah, namun bedanya di sini dia bekerja hanya pada tegangan 1 ya. Hidupnya itu tegangan 1, misalkan nih kita buat 1. Nah, di sini kan B dan juga C itu 1 dan dia hidup. Ketika 0 dia mati. Nah, itu bedanya dengan yang katoda seperti itu. Dia bedanya dengan yang anoda. Oke. Dia untuk resistornya sama fungsinya. Oke lah, saya langsung saja masuk ke kelebihan dan juga kekurangannya. Oke. Untuk kelebihannya yang pertama itu ada kelebihan dari decoder common anoda, itu dia memiliki arus yang rendah karena dia tadi kan hidup ketika 0. Kemudian sumber tegangannya minim karena arusnya rendah. Kemudian lebih awet dan tahan lama. Mengapa lebih awet? Itu karena dia ya tadi tegangannya rendah gitu, arusnya rendah. Jadi dia LED yang dipakai itu akan lebih awet dari korosif seperti itu. Kemudian untuk decoder yang common katoda itu memiliki arus yang tinggi, kemudian dapat bekerja dengan di tegangan yang lebih tinggi dan lebih fleksibel karena dia lebih tinggi tegangannya. Kemudian kekurangan, untuk kekurangan decoder yang common anoda itu rentan terhadap lonjakan tegangan tinggi, tidak fleksibel, dan juga harus ada pada tegangan rendah. Nah, mengapa dia rentan terhadap lonjakan tegangan tinggi? Itu karena dia hanya bisa bekerja pada tegangan rendah. Dan mengapa dia tidak fleksibel? Itu karena pada tegangan rendah itu hanya terbatas seperti itu. Dia terbatas ketika bekerja di sebuah tegangan rendah, maka rangkaian itu terbatas. Nah, untuk decoder common katoda sendiri, kurangannya dia lebih korosif, konsumsi daya tinggi, dan perlu rangkaian tambahan untuk mencegah kerusakan. Nah, karena saya bilang tadi dia menggunakan tegangannya tinggi, sehingga dia lebih korosif terhadap LED-nya. Dan juga konsumsi dayanya otomatis kan lebih tinggi. Nah, untuk mencegah tersebut, dia perlu rangkaian tambahan untuk mencegah korosivitas dari common katoda itu sendiri. Nah, untuk aplikasinya, yang pertama itu ada aplikasi dari encoder. Jika kita lihat dari pengertiannya, encoder itu sendiri kan mengubah inputan-inputan menjadi bilangan biner seperti itu. Nah, dia itu contohnya adalah keyboard. Nah, keyboard itu kan input device yang digunakan manusia untuk menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa mesin seperti itu. Jadi ketika misalnya A, dia akan diubah oleh keyboard itu menjadi bahasa mesin. Nah, kemudian untuk decoder sendiri ya seperti yang kita tahu adalah jam digital. Dia mengubah inputan biner menjadi outputan yang bisa dimengerti oleh manusia, yaitu bilangan desimal. Dan biasanya menggunakan 7 segment seperti itu. Untuk jam biasanya jam digital atau mungkin layar keyboard seperti itu. Layar seperti itu juga termasuk. Nah, oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.